Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ketemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Bersama saya ada beliau Pang Nasab Palsu, alumni Yaman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Kabar baik ya Ustaz? Sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pang Nasab, jauh-jauh dari seberang sana sampai ke tanah Banyumas, Jawa Tengah. Perjalanan muter-muter ya, dari Cirebon, dari Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini sampai di Banyumas, selain KB Nusantara ini ada banyak sekali YouTuber. Ada dari Kiam Saudara, Jagat Mataram, Pejuang Dunia Akhirat, Kaki Gubes, terus satu lagi Jagat Lukpitu dan Cablaka ya, Blaka Suta Calakan dan yang lain. Sekali lagi alhamdulillah, terima kasih Bang Nasab atas kehormatannya panjenengan bisa hadir di Banyumas. Tentu sebagaimana jagat medsos pasti sudah tahu dengan nama Bang Nasab yang mengikuti polemik Nasab dan polemik klan Pahlawi Yaman di tanah air, dan juga di Yaman juga ramai ya, saya dengar-dengar. Oke, baik. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin juga dinantikan atau ditanyakan oleh netizen, oleh banyak orang. Bang Nasab di Yaman berapa tahun? Hampir 2 tahun lebih lah. Oke, sekitar itu. Dalam rangka belajar ya? Belajar. Kuliah di sana? Ya. Oke. Perlu disebutin nggak kampus tadi? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Bang Nasab, kita semua tahu di tanah air isu Nasab, isu Pahlawi, polemik Pahlawi yang berawal dari polemik Nasab. Polemiknya kan berkembang kan, tidak hanya persoalan Nasab, tapi persoalan sejarah, persoalan DNA dan lain sebagainya. Itu sudah 2 tahun lebih di tanah air dan sampai hari ini belum kelar di Indonesia, di tanah air belum selesai. Dan kita semua menyimpulkan bahwa polemik ini berbahaya kalau tidak segera diselesaikan. Oke, sebelum saya masuk pada pertanyaan-pertanyaan inti, mungkin Bang Nasab bisa sedikit menceritakan tentang polemik ini di Yaman seperti apa? Apakah seramai di Indonesia atau tidak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Memang di Yaman itu adalah negara tempat asalnya Habib-Habib yang ada di Indonesia. Yes. Akan tetapi apakah di Yaman seramai di Indonesia? Jawabannya adalah tidak seperti di Indonesia. Memang ramai, hanya beberapa segelintir orang, yaitu dari ahli sejarahnya saja, yang coba-coba untuk melihat-lihat lagi tentang Pahlawi ini, karena mereka juga ingin membantu teman-teman di Indonesia. Terus yang kedua, karena memang di Yaman itu Pahlawi tidak seagresif dawernya seperti di Indonesia, makanya permasalahan membicarakan nama mereka juga tidak terlalu ramai seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memang ramai sekali dawernya, terus bikin masalah, kuburan palsu, terus juga merubah sejarah orang, mengklaim leluhur orang. Makanya menjadi masalah, makanya di Indonesia ramai sebesar ini. Itu yang saya pahami, Gus. Begitu ya. Jadi tidak seramai, semasyhur, seterkenal, seheboh di Indonesia, di Yaman ya. Berarti di sana Pahlawi Yaman bukan sebagai sebuah klan kelompok yang istimewa mungkin? Enggak.
Bukan. Bukan. Mungkin bisa digambarkan. Jadi di Yaman itu teman-teman, yang saya pahami selama ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di sana itu. Karena sangat banyak kabilah di Yaman itu yang lebih terhormat daripada Ba'alawi itu sendiri. Yang lebih terpandang. Di antaranya kan yang terpandang di Yaman itu kan seperti kabilah Al-Kathiri, yang pecahannya bin Tholib dan yang lainnya itu. Itu kan memang kabilah perang, kabilah yang memang disegani di Hadramaut itu sendiri ya. Ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan di Yaman itu mereka itu sangat muktabar, sohro, terkenal. Seperti yang ada di Indonesia. Oke. Seperti itu. Oke, Ted. Kemudian saya mencatat beberapa pertanyaan ini. Oke, selain secara umum tadi dijelaskan oleh Bang Nasab tidak semasyhur sebagaimana di Indonesia. Salah satu tokoh yang sering diagung-agungkan oleh Ba'alawi Yaman di Indonesia itu adalah yang namanya Faqih Al-Muqaddam. Ini menurut Ustadz bagaimana? Apakah di sana juga suhroh wal istiwadoh kayak di Indonesia? Jadi gini ya teman-teman, Gus, saya itu memang beberapa minggu saya fokus tentang tokoh yang bernama Faqih Al-Muqaddam ini. Banyak sekali tempat-tempat daerah yang saya datangi, seperti Aden, Mukalla, Dole, terus juga Taiz. Saya datang-datangi kota Hadramaut ini yang menurut saya adalah kota yang besar. Apalagi Aden sekarang kan jadi ibu kotanya Janub. Kan pecah menjadi dua sekarang, Janub sama Shimal. Antara besar Karena perang saudara ini yang terjadi di Yaman. Terus yang kedua, bahwasanya beberapa kali saya tanya orang-orang Yaman tentang Faqih Al-Muqaddam, itu tidak ada yang kenal. Ya karena sudah banyak ya di lab, di video waktu di TikTok kan saya lab, saya tanya langsung kepada orang-orang Yaman di daerah-daerah yang besar ya. Yaman Selatan apa Yaman Utara? Yaman Selatan. Tidak ada yang kenal Faqih Muqaddam? Tidak ada yang kenal. Serius itu? Serius. Loh, padahal di sini kan begitu diagungkan itu. Iya. Seperti ya semua orang tahu lah. Khususnya di kalangan Nahdiyin begitu ditonjolkannya gitu lah, yang sampai digambarkan bisa Mi'raj 70 kali ya. 10 kali. Di sana nggak seperti itu? Nggak seperti itu. Kita nanya ke orang-orang Yaman ya, seperti di Aden saya tanya tentang Faqih Al-Muqaddam, itu nggak ada yang kenal. Tidak ada yang tahu tentang siapa Faqih Al-Muqaddam ini. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius itu? Serius. Oh, Faqih Al-Muqaddam itu? Iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di di Tarim. Jadi mana yang benar itu sebenarnya Faqih Al-Muqaddam juga tokoh fiktif. Tidak tahu gitu loh, tidak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, yang namanya Faqih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana. Saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malahan lebih suhro. Oh begitu? Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Di Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau ditanya mereka kenal. Oh, luar biasa ya. Berarti tidak hanya di Indonesia ya Syekh Abdul Qadir terkenal. Tidak hanya di Indonesia, di sana juga terkenal. Jadi berkaitan dengan Faqih Al-Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali. Tapi memang itu bukan perkataan mereka sendiri ya, memang dalam kitabnya maktub. Yang namanya Syarah Ainiyah, Syarahul Ainiyah itu kan ada kitab. Faqih Al-Muqaddam kan ditanya oleh Arab Badui tentang ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia bilang laisa li nafasun, aku tuh tidak punya napas. Ya berarti dia ngaku Tuhan. Terus juga ditanya lagi kullu syai'in khaliq illa wajhi. Dia mengatakan ana min nuri wajhi. Jadi dia itu ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Faqih Al-Muqaddam, bagaimana menurutmu tentang ayat setiap
sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla atau zatnya Allah itu sendiri. Dia menjawab saya itu adalah zatnya Allah. Kan ini kufur. Tapi yang saya lebih lucunya lagi, mereka bantah di akhir-akhir ini, mereka mengatakan itu kan perkataannya orang yang fana atau istilahnya majdub, hilang akal lah. Ya. Tapi kita ketahui sendiri akidah tasawuf ini kita harus garis bawahi. Akidah tasawuf tidak dibenarkan orang yang majdub dijadikan referensi dalam berurusan syariat. Itu yang pertama. Yap. Kenapa saya mengatakan itu? Ulama-ulama tasawuf itu sepakat bahwasanya kenapa orang majdub itu tulisannya tidak usah dipakai, perkataannya juga tidak usah dipakai. Ya. Apa nanti suruh kita lempar diri ke atas gunung, kamu masuk surga, kita mau ikut? Kan nggak mungkin. Ya. Makanya kalau saya lihat orang yang mengatakan saya adalah orang tasawuf, paling tasawuf, di mana ketasawufan Anda nggak paham terhadap akidah tasawuf yang sebenarnya. Malahan orang majdub yang disepakati oleh orang tasawuf, mereka memakai jadikan dalil. Gitu loh. Ya. Padahal mereka sendiri melanggar dari akidah itu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mengatakan ada yang namanya seperti Syekh Al-Hallaj, Ya. terus Syekh Siti Zainar. Syekh Sinar. Kan mereka kan katanya mereka itu juga kan berkaromah, orang yang ini asal bicara apa segala macam, itu beda. Al-Hallaj kita tahu sendiri. Ya. Mereka ditahdir, diperingati. Syekh Siti Zainar juga kan disampaikan kesesatannya, ulama yang sejaman dengan beliau. Disuruh umat jauhi dari pemahamannya, dari akidahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang bersama dengan Syekh Siti Zainar itu sudah mengingatkan dari umat. Pertanyaan saya, kenapa sih Faqih Al-Muqaddam sudah tahu mengatakan saya adalah Tuhan? Kenapa Anda diam diri, malah mengimani? Malah di mimbar-mimbar mereka mengatakan Faqih Al-Muqaddam orang yang besar, orang yang bisa mi'raj 70 kali ketemu dengan Allah. Padahal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan apa dalam kitabnya beliau itu, siapa yang mengatakan saya mi'raj selain Nabi Muhammad itu bisa kufur, Ya. keluar dari agama. Itu kita, ini bukan hanya perkataan orang majdub, tapi termaktub dalam kitab itu. Di dalam kitab mereka kan tertulis itu, wa fi riwayatihi, dia mi'raj itu ada di dalam riwayatnya itu kan saya pernah baca di kitabnya itu, wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marrat. Ya. Terus isyrina marrat, sab'a marrat. Dia itu bukan hanya 70 sab'una marrat. Jadi 70 kali dia mi'raj, kadang 25 kali dia mi'raj, di riwayat yang lain 7 kali dia mi'raj. Jadi ini bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dalam kitab mereka, dan mereka ajarkan, dan mereka juga imani. Iya. Di Yaman diajarkan kayak itu, Tat? Selama ini saya nggak ada. Saya nggak pernah menemukan di Yaman ada seorang habib yang menceramahkan tentang Faqih Al-Muqaddam yang membesar-besarkan namanya. Hatta jangankan itu, Umar bin Hafid sendiri, mohon maaf ya, saya orangnya paling nggak suka panggil Habib. Umar bin Hafid sendiri tidak pernah saya dapati satu kaul dia membesarkan Faqih Al-Muqaddam. Kira-kira kenapa itu di sana tidak pernah disebut-sebut di sini? Ya karena orang Yaman paham. Oke. Nanti malah ditertawain Iya dia viral ya. kan, pasti apa ini orang nggak jelas masa bisa mi'raj. Kalau di sana di Yaman beda dengan Indonesia. Iya. Kalau di Yaman itu sebodoh-bodohnya orang pasti punya hafalan Quran. Ima 2 juz, ima 3 juz, dan 5 juz. Yang kami pahami begitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Nasab. Salah satu klaim mereka mengklaim menjadi zuriyah Nabi Muhammad SAW adalah dari jalur Ahmad bin Isa, Ibu Ubaidillah itu kan. Dan ini sering kita perdebatkan di tanah air. Pahlawi menyebut bahwa Ahmad bin Isa dikuburkan di Yaman. Tapi ahli sejarah
penelusuran sejarah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak dikubur di Yaman. Nah, di Bang Nasab yang lama di Yaman tentu lebih faktual, tentu lebih akurat untuk menceritakan itu. Apakah benar Ahmad bin Isa dikubur di Yaman? Tidak benar itu. Tidak benar. Tidak benar. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Ahmad bin Isa ini kita sudah cari tahu di mana kuburannya, nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Mereka mengatakan ada kuburan, tapi kan mereka itu terbantahkan kuburan yang ada di Irak. Orang-orang di negara Irak itu sendiri, mereka mengakui Ahmad bin Isa An-Nakibi itu hidup di Irak, meninggal di Irak, dikuburkan di Irak. Sampai detik ini kuburannya ada di Irak. Sampai kami beberapa kali bertemu dengan orang-orang dari Irak, orang ulama-ulamanya lah ya. Kami bukan tanya orang awamnya, memang ulamanya. Kita tanya, benar nggak Ahmad bin Isa An-Nakibi dikubur di Yaman? Nggak benar kata mereka. Ulama itu ya yang menyampaikan? Menyampaikan ulama. Okay. Jadi kalau teman-teman misalnya mau umroh apa, coba yang bisa bahasa Arab tanya saja ke orang-orang Irak. Tanya ke orang-orang Irak atau ke syekh-syekhnya, tanya tentang Ahmad bin Isa. Ada yang lebih parah. Saya pernah nanya di satu orang ulama dari Irak. Saya bilang Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, meninggal di Yaman. Tapi jawab, anta fil manam, katanya. Kamu dalam mimpi ya? Ngelindur. Kamu lagi ngelindur gitu loh. Iya. Jadi ala kulli hal tentang Ahmad bin Isa, satu negara Irak lebih jumhur daripada sebuah desa Tarim. Yes. Karena asalnya yang di sana. Semua satu negara meyakini Ahmad bin Isa meninggal di sana, dikuburkan di Irak. Jadi kalau hanya satu desa yang meyakini bahwasanya hanya Tarim tok yang meyakini bahwasanya Ahmad bin Isa dikubur di Yaman, bagaimana dengan satu negara yang meyakini dia dikubur di Irak? Mana yang lebih menang? Ya, negara atau satu desa? Negara asalnya tentulah. Tentu negara. Sebagaimana misalkan kita meyakini makam Pangeran Diponegoro di Indonesia, tiba-tiba diklaim di Yaman, di sana. Iya. Kan tentu yang lebih satu Indonesia akurat, pasti nggak setuju. Ya, Indonesia yang karena lebih memang dia hidup meyakinkan. di sini, meninggal di sini. Oke, paham. Kan gitu loh. Itu permisalan biar dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, kemudian ini Bang Nasab, Ahmad bin Isa kan gelarnya An-Nakib di Irak ya. Sementara mereka menyebut Al-Muhajir. Pahlawi ini ya, menyebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sejak kapan itu mereka nyebut itu? Itu kan di abad ke-10 kalau nggak salah. Abad ke-10. Abad ke-10 9 disebut, itu pun kan Ali As-Sakran. Ya, Pahlawi Ali sendiri. As-Sakran Ba'alawi yang mengatakan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Padahal lakop ini adanya dari abad ke abad, tidak pernah ada lakop yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Seperti dalam kitab-kitab abad ke-5 ke-6 itu bukan Al-Muhajir. Kalau bukan An-Nakibi, Al-Abad, terus yang ketiga itu An-Nafat. Itu yang ada di dalam kitab nasab tentang Ahmad bin Isa. Berarti yang menggelari Al-Muhajir ya mereka sendiri. Pahlawi sendiri ya. Mereka sendiri yang menggelari Al-Muhajir. Sebagai pembenaran bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman begitu ya. Gitu loh. Terus otoritas Yaman mengakui enggak itu? Tidak mengakui. Tidak mengakui ya. Tidak mengakui. Tidak mengakui. Dan tidak ada yang tahu juga, nggak ada tentang Ahmad bin Isa ada di Yaman. Tapi kok pede banget ya mereka? Ya begitulah. Soalnya gini loh. Dulu ada nakoba di Yaman, itu ada cuma 2 nakoba. Ada Bani Hashim dan Al-Hasani. Ba'alawi, sebagian Ba'alawi itu masuk ke nakoba Bani Hashim. Itu ahli tarikh. Saya kalau di Yaman dibolehkan untuk video orang-orang yang saya tanyakan ke ahli sejarah, itu sudah rungkat dari Yaman sebenarnya. Gitu loh. Jadi kita tanya tentang ahli sejarah tentang bahwasanya Ba'alawi ini dulu memang mereka ngakunya Bani Hashim,
Tapi kan orang-orang Bawazir ini tidak setuju karena tidak musajar ke Bawazir mereka. Tidak tahu akar pohonnya, cabang pohon dari mana gitu loh. Makanya di tahun apa itu saya lupa, mereka itu keluar dari Bawazir jadilah Alawiyah, atau di sana pun nggak ada nakobanya. Nggak ada nakobanya. Kalau Bani Hashim ini kan di mana-mana ada, di Maroko ada, di Madinah ada, mereka Bani Hashim. Di Yaman ada? Di Yaman ada Bani Hashim, ada. Jadi beberapa nakoba mereka punya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwasanya Ba'alawi ada nakoba, ya kan mereka baru-baru keluar dari Bani Hashim. Jadi otoritas negara resmi Yaman ada di sana ya, nakoba resmi Said Bani Hashim di sana. Ada. Ada. Mereka Kemudian, ada. Dan mereka ada rumah besar malahan. Ada, rumah besar mereka itu adanya di Kuil Bawazir. Itu diakui oleh negara. Diakui. Diakui. Oke. Kemudian nakoba ini mengakui nggak nasab Ba'alawi sebagai Zurah Said? Tidak. Saya datang ke Kuil Bawazir, itu rumah besarnya Bawazir yang ada di, kalau kita jalan ke Mukalla itu lurus terus ke arah Sihir. Kalau dari Mukalla kita belok kiri ke Kuil Bawazir. Itu saya pernah masuk ke situ karena saya juga punya teman orang Bawazir. Kita nanya tentang nasab Ba'alawi ini. tentang Alawiyah atau Robito Alawiyah, memang ada nggak nakoba seperti ini? Mereka bilang nggak kenal. Tapi kalau kenal hanya Al-Atos, Al-Jupri, mereka hanya kenal begitu aja. Nah, Nama PAM seseorang. tapi tidak diakui sebagai famnya Iya, Bani Hashim ya? Tidak. Ada yang lebih parah lagi dari Bawazir itu mengatakan, ya seperti sudah sering saya sampaikan ya, ka'annahum fil manam. Jadi mereka itu seperti dalam mimpi ngaku-ngaku durian Nabi. Tapi apakah di sana tidak ada sanksi hukum? Ya karena memang negara Yaman ini kan tidak ada negara yang tidak ada pemerintah yang sah sampai detik ini, Karena itu konflik ya? konflik. Negara Yaman ini tidak ada pemerintah yang sah Baik selatan maupun utara ya? maupun utara. Masih di atas ambang-ambang pemerintahnya. Apalagi sekarang Janub ini kan diambil oleh 7 kabilah yang kuat. Dan itu tidak ada sama sekali Ba'alawi yang masuk di situ. Kalaulah mereka punya kekuatan di Hadramaut, seharusnya Masuk ya? Ba'alawi ikut mengamankan Yaman Janub. Tapi nyatanya enggak. Malahan dari kabilah Al-Kathiri, terus kabilah-kabilah lain, kabilah-kabilah besar yang menjadi pemimpin sekarang ini ada di Janub. Dan Ba'alawi tidak tercantum di situ. Termasuk hari ini kan sedang dibombardir oleh Amerika itu. Makanya kemarin saya bilang, kenapa para Ba'alawi nggak pergi ke Yaman mengamankan tanah leluhur asal-usul nenek moyang kan? Iya, kan perang. Makanya saya juga lucu ya. Saya pernah dengar si novel ya. Novel ya. Itu kan pernah mengatakan selama ada Habib di dalam satu negeri itu negara nggak akan pernah perang. Pasti aman katanya kan. Pertanyaan saya, kalau katanya Ubaidillah lahir di Hadramaut. Terus Nabi mereka Umar bin Khattab ada di Hadramaut. Kenapa Yaman dibombardir terus? Negara yang tidak pernah aman sampai hari ini. Jadi jangan takabur kalau jadi manusia bicara itu. Berarti kebalik ya. Betul ya. Tapi malah jadi nggak aman. Jadi intinya gini, di garis bawahi teman-teman, gaya-gaya mereka tentang membesarkan diri mereka dan leluhur mereka itu bukan gaya-gaya dalam syariat, tapi gaya-gaya perbudakan. Biar orang lain bisa sembah mereka punya leluhur karena dengan cerita-cerita kebodohan yang mereka lakukan. Itu yang paling mereka cari. Iya. Dan celakanya Gitu di Indonesia banyak yang mau dibodohin. Jadi mungkin Iya. air ditiup aja dibayar ratusan ribu. Iya. Seperti hal karoma kan. Hal karoma itu teman-teman, kalau kita kembalikan ke dalam hukum syariat, orang Allah Azza wa Jalla memberikan karoma kepada wali seperti Ashabul Kahfi itu kan orang soleh. Yes. 300 tahun mereka tidur di dalam gua. Tapi Allah tidak sebutkan nama-nama mereka. Ya. Karena memang karomah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla mutlak. Untuk hambanya yang bertauhid dan orang soleh. Tapi kalau karomahnya Ba'alawi yang mereka gaung-gaungkan selama ini adalah karomah perbudakan. Mereka sebutin leluhur mereka, kakek mereka, eyang mereka, begini dan begini.
Itu kan karomah perbudakan. Ya kalau benar. Itu loh. Itu pun kalau benar. Faktanya Nah, gitu. orang Yaman sendiri nggak kenal dengan Faqih al-Muqad. Kan begitu. Oke deh, terima kasih Pak Nasab. Kemudian pertanyaan berikut tentang salah satu dalam polemik ini kan tentang makam Nabi Hud. Gimana di Yaman tentang makam Nabi Hud ini? Apakah sesuai dengan sejarah yang ada sebenarnya atau bagaimana? Makam Nabi Hud, ada satu orang ya, sudah tua sekali yang kami pernah temui di Tarim. Orang ini pernah membuat kubah masjid yang dekat dengan lembah yang dijadikan kuburan Nabi Hud sekarang ini. Itu dia bersumpah di depan kami, wa uqsim billah wa rabbul Ka'bah, katanya. Selama saya membangun kubah itu, saya tidak pernah tahu kalau ada di lembah itu ada kuburan Nabi. Itu yang digarisbawahi. Orangnya sudah tua. Selama kami membangun masjid dan kubahnya masjid itu yang ada di bawah lembah ini yang dijadikan kuburan Hud itu, kami tidak pernah tahu kalau ada kuburan Nabi di situ. Ternyata kuburan Nabi ini teman-teman bukan diyakini dengan ilmu sejarah, dengan ilmu penglihatan, dan juga dengan ilmu kitab Nasab. kitab nasab lah, Yep. sejarah lah. Jadi menetapkan kuburannya Nabi Hud itu dengan mimpinya yang bernama Abu Bakar bin Salim. Ini kuburannya beliau ini. Saya tunjukkan biar teman-teman melek ya. Ini saya datang di Tarim, saya tunjukkan ke teman-teman lab. Ini. Oke. Nanti dikirim ya. Boleh. Ini kuburannya mereka sangat fenomena, yang sangat terkenal. Ini tidak ada sama sekali tertulis Syed atau Habib atau Al-Habib. Langsung Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena di Yaman itu menulis suatu kuburan Syekh atau Al-Habib itu aib. Aib. Hatta Bawazir yang jelas nakobanya adalah Bani Hashim, keturunannya Abbas radhiyallahu anhu, mereka meninggal nggak dipanggil Sayyid kok. Kuburannya nggak ditulis Sayyid. Aib di sana Pak ya? Cuma di Indonesia ini saya lucu. Kuburan asli palsunya semua Al-Habib. Al-Habib. Itu kenapa di sana dianggap aib? Karena kan memalukan. Mereka kan sejak kapan ngaku durian Nabi? Oke. Sejak kapan? Artinya kalau mereka pakai gelar Habib di sana, orang sana udah tahu semua gitu ya? Makanya orang sendiri. Yaman, saya wawancari orang Yaman itu, mereka itu bukan orang benar, itu mereka orang Syiah. Mereka itu keturunan Fatimiyah yang pernah dihancurkan oleh siapa dulu? Abdul Qadir. Berkuasanya Utsmaniyah itu, setelah Utsmaniyah. Ya dinasti Fatimah itu. Dinasti Fatimah yang ngaku-ngaku durian Nabi itu. Terbawalah sampai di Yaman. Gitu loh. Di Yaman sendiri ngaku Habib malah malu. Malu. Karena tahu boroknya mereka. Iya. Indonesia kalau disembah-sembah dicium kakinya, lengup. Makanya ini teman-teman, seperti contohnya ini ya. Contohnya di kuburan ini, di Jambal ini. Ini kan saya datangi di kuburan leluhur mereka. Ini semua kuburan, ini saya baca tulisan nggak ada Al-Habib atau Sayyid. Yang begini banyak kuburan. Dan yang lebih lucunya lagi, kalau nggak ada orang Indonesia dengan orang Malaysia atau negara-negara lain, sepi aja kuburannya. Makanya kalau ada orang-orang yang datang umroh itu ya, lewat Tarim, yang perempuan campur dengan laki-laki apa itu, orang Yaman itu kadang bilang begini sama kita, malakum ya akhi, katanya. Ada apa dengan malah kayak ada Indonesia, ada apa sih dengan orang Indonesia ini, katanya. Jadi kita dilihat itu kayak orang yang aneh, yang lucu gitu loh. Kita datang jauh-jauh dari Indonesia berziarah ke leluhur mereka, ke kuburan sana, itu orang Yaman sendiri tuh, ada apa sih dengan kalian ini gitu loh. Jadi itu sebenarnya saya malu kan, karena dengar sendiri omongan mereka gitu. Heran ya? Heran. Kata mereka yang lebih utama itu kakek kalian, orang tua kalian, ibu kalian, nenek kalian, ziarahi. Ngapain ke sini gitu loh. Apalagi makam-makam itu makam palsu kan? Iya. Yang apalagi belum jelas apa mereka durian Nabi apa enggak.
Itu kan jadi saya garis bawahi di sini, teman-teman yang di Nusantara, cobalah terbuka otak-otak kalian, pikirannya itu di apalagi percuma sekolah jadi pelajar punya kecerdasan. Orang-orang Nusantara tuh orang cerdas. Masa kita nggak gunakan kecerdasan malah datang ke sana di tempat orang? Atau jangan-jangan mungkin ada unsur sihir? Wallahu a'lam bishawab. Orang-orang Indonesia disihir oleh Beliskang Berkayangan Yaman mungkin. Nah, iya. Ada yang lebih parah lagi tuh teman-teman. Mereka itu menganggap sekarang di kuburan Jambal itu menuju ke Ahmad Al-Haddad itu di jalan itu seperti jalan-jalan menuju surga. Usul. Nah, makanya si Syekh ini, Habib Syekh, nama aslinya siapa sih? Saya paling nggak suka panggil mereka Habib itu. Dulu Qadir. Hah? Dulu Qadir. Dul Qadir ya? Dul Qadir As-Segaf itu kan ngomong, dia ajari jemaahnya di dalam kuburan situ. Kalau habis dari sini kita menuju ke jalan, menuju kuburannya Ahmad Al-Haddad, itu seperti menuju ke jalan-jalan surga. Kan ngaco yang begini nih. Gitu loh. Surga nembak. Jadi di Madinah ada yang namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, di Tarim ada yang namanya Thoriqil Jannah. Jadi mereka cari saingan, dibikin saingan sebagus mungkin biar orang itu sembah leluhur mereka gitu loh. Oke, kemudian Pak Kasih, ini semakin banyak membuka mata kita gitu ya. Betapa kita goblok gitu, lengop sekali orang-orang Nusantara di Lombok ini nang Balawi, Yahudi Yaman. Di sana nggak ada apa-apanya leluhur mereka. Pantas kalau orang Yaman asli kemudian terheran-heran ngapain orang Indonesia pada nangis-nangis ya harus di Yaman. Beliau saksi mata, akurat sekali apa yang beliau ceritakan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Nasab. Di antara yang ramai juga tentang fenomena katanya di Yaman, di Tarim sana ada tawaf gitu. Ini mixin Balawi kan? Gimana itu fakta sebenarnya? Memang tawaf ini seperti kayak tawaf Ka'bah. Ada tempat mulainya dan ada tempat mengakhirnya. Itu Balawi yang, iya, yang mempromotori. Itu tulis saja judulnya di YouTube, tawaf di Tarim. Keluar itu. Ya, ini kelompok Balawi itu kan? Balawi. Ada yang begitu? Ada. Ada di sana lagi yang lebih parahnya itu, yang saya lihat, yang saya tahu itu ada bekas minumannya Nabi gelas. Jadi mereka mengatakan Nabi pernah datang ke Tarim, minum air dan gelasnya Nabi lupa di situ, dan sekarang gelas itu dijadikan termasuk tempat berkharafat juga. Fenomena ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Nabi pernah datang ke Yaman, kenapa Uwais Al-Qarni nggak jadi sahabat? Ya, kan asal Yaman ya. Uwais Al-Qarni kan pengen ketemu Nabi, tapi dia harus urusin ibunya. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan Umar, nanti kalau ada seorang laki-laki datang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, disebutkan ciri-cirinya, minta doa sama dia. Maka sampai di Mekah, Umar pun tanya, mana kabilah dari Yaman, apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni dari kalian, segala macam lah. Ala kulli hal, di sini yang saya paling jadikan poin adalah bahwasanya kalau memang Nabi pernah datang minum air di Tarim, kenapa orang-orang yang seperti Uwais Al-Qarni tidak jadi sahabat, malah jadi tabi'in sampai detik ini? Uwais Al-Qarni bukan Balawi kan? Bukan. Nah, jangan-jangan lama-lama diklaim sebagai Balawi. Gitu loh. Jadi terbantahkan, dan kami juga lihat sendiri apa yang mereka lakukan. Dan di Tarim itu lengkap teman-teman. Ada tiang masjid yang bisa bicara, ada tembok kehamilan, kuburan kehamilan. Ini ada kuburannya nih, saya tunjukin teman-teman. Kuburannya siapa itu? Ini kuburannya Habib juga, Balawi. Jadi toko kurafat berarti ya? Dua kuburan ini, kalau misalnya istri kita tidak bisa hamil, kita datang doa atau gosok-gosokin perut di sini langsung bunting. Nanti yang lahir itu anak-anak dongeng. Ini
2 kuburan di depan saya ini. Itu pernah dibuktikan apa enggak? Iya, jadi kalau teman-teman nanti mau nikah lagi punya istri terakhir mungkin karena faktor tua, nggak bisa hamil, datangkan aja ke sini. Nanti bisa hamil. Nanti anaknya kayak orang Yaman ya. Biar besarnya jadi tukang dongeng. Biasanya selama ini yang saya lihat kan orang walaupun S2 belajar di luar, karena bergaul sama dia jadi tukang dongeng. Gitu loh. Di Yaman tidak ada aspal lah segala macam. Kalau bahasa orang Banyumas, tukang dongeng itu sama dengan lengup. You know that? Iya. Jadi lengup kan sih. Itu bus. Dabrus. Dabrus. Oke. Allah ya karim. Astagfirullah. Secara Bang Nasab kan akademisi, alumni perguruan tinggi di Yaman. Kalau dari sisi atau aspek sejarah resmi lah ya, faktual berdasarkan literasi yang ada, ada nggak sih, ada jejak sejarah nggak sih bahwa Nabi pernah ke Yaman? Ditemukan? Tidak pernah. Tidak ada. Ya? Tidak pernah. Kita tidak mau membahas ini ya tentang Nabi pernah ke Yaman apa enggak, karena sudah jelas di dalam hadis, di dalam sirah. Kan di dalam sirah Nabawiyah itu kan tertulis Nabi pernah kemana, dia pernah ke Taif, pernah ke sini, kan tertulis semua. Apa iya ulama-ulama sirah berdusta semua? Ya. Masa karena ada satu Ba'alawi sekelompok si cucu Yuyu yang ngaku durian Nabi mengatakan pernah hijrah ke Yaman. Kan ngaco ini yang begini. Oke, Dan. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, nggak bosan kan? Nggak apa-apa. Mumpung ada Bang Nasab di sini yang tahu persis saksi sejarah Yaman ya, walaupun bukan orang Yaman tapi setidaknya kan pernah lama di sana. Salah satu keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia. Ya. Keturunan imigran Yaman yang di Indonesia hari ini kan bukan hanya dari klan Pahlawi, dan juga dari kelompok Arab yang lain. Yang populer adalah Al-Irsyad. Ini kan sama-sama keturunan imigran dari Yaman. Menurut Bang Nasab nih, apa sih bedanya Al-Irsyad dengan Pahlawi di Indonesia yang sama-sama keturunan imigran dari Yaman? Jadi begini ya, ini pertanyaan yang penting menurut saya juga, biar teman-teman di Al-Irsyad bisa buka mata, biar bisa mereka mendengarkan. Al-Irsyad ini memang banyak sekali keturunan Yaman yang dari kalangan masyayikh. Mereka seperti Ba Mu'alim, Ba Fadol, Yes. Al-Kathiri, terus Basalama, terus lagi Ba Abdu. Pas Udan masuk nggak itu? Jadi Al-Irsyad dengan Ba'alawi ada perbedaannya apa? Saya katakan berbeda. Kenapa saya mengatakan berbeda? Orang Al-Irsyad, orang masyayikh dari Al-Irsyad ini adalah keturunan Yaman asli, Muwatton. Al-Irsyad itu? Mereka Muwatton asli di Yaman. Keturunan bangsa Yaman asli ya? Oke. Di dalam itu kan ada yang namanya Muwatton, ada yang namanya Pendatang. iya, pendatang. Kalau di Sama sini juga di Indonesia ada pribumi. WNI, ada WNA kan? Ya. Begitu. Pribumi sama bukan? Bukan antara pribumi atau bukan pribumi. Iya. Itu bukan aib, itu sudah biasa. Yes. Di negeri Yaman, di negeri Arab pun ada Muwatton, ada pendatang. Jadi kalau kita mengatakan kalian pendatang harus diakui, memang kalian pendatang gitu loh. Kok. Cuma perbedaannya Al-Irsyad dengan Ba'alawi, kalau Al-Irsyad Muwattonnya Yaman. Oke. Kalau Ba'alawi ini di Yaman pun mereka orang pendatang yang dari Irak. Ada yang dari Iran, dari Irak. Mereka pendatang di Yaman. Makanya dengan kabilah Al-Kathiri itu mengatakan, mana uslub kalian, dari mana kalian asli? Mereka nggak berani, uslub kami asli Yaman. Orang Ba'alawi tidak akan pernah berani mengatakan asli nenek moyang kami dari Yaman. Di sana ya? Iya. Hatta di Indonesia, saya beberapa bertemu dengan Al-Irsyad, ngomong memang kalian asli Yaman. Tapi di sini kan sering ngomong. Ngomong. Jadi di sini yang kita bisa garis bawahi teman-teman, Yaman itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali
dengan Ba'alawi. Ba'alawi sendiri di Yaman itu pendatang, Oh, gitu loh. itu Ah, imigran juga di sana ya? imigran ternyata? juga. Jadi ini penyampaian pribadi dari saya. Coba kita lebih legowo. Kalau misalnya ada orang Yaman yang salah, jangan sampai, atau Ba'alawi yang salah, jangan sampai kita menghukumi orang Yaman Secara umum ya? secara umum. Oke. Dimanapun Yaman itu teman-teman adalah negara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puji. Di sana juga tempatnya sahabat kepercayaannya Nabi, seperti Udzaifah ibnul Yaman, Mu'ad ibnul Jabal. Itu orang-orang terbaiknya Nabi, Ahlus Sir. Jadi kita lebih terbuka bahwasanya Ba'alawi dengan Al-Irsyad itu adalah makhluk. Al-Irsyad ini, pokoknya Al-Irsyad ini Yes. tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Justru yang orisinal malah Al-Irsyad itu. Al-Irsyad original, Orisinal bangsa Yaman. gitu loh. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman Al-Irsyad, sebelum ke depan ini menjadi sasaran, karena memang kita akui orang Nusantara ini sudah terlalu sabar dari kelakuannya klan Ba'alawi. Coba buka yang sebenarnya, sampaikan kepada orang Nusantara bahwasanya Ba'alawi ini adalah orang yang memang sangat kacau gitu loh, Problematik. problematik. Tidak hanya di Indonesia ternyata ya. Agar kedepannya anak cucu teman-teman dari Yaman tidak jadi olok-olokan, tidak jadi kena imbas. Ya. Coba teman-teman dari Al-Irsyad Angkat tolong suara ya. angkat suara, Terus. tolong disampaikan bahwasanya Yaman tidak ada sangkut pautnya. Kenapa saya ini kokoh bahwasanya saya membela terhadap Yaman? Yaman itu ada keutamaan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ada sahabat dari sana, ada orang-orang soleh seperti Uwais Al-Qarni yang kita ceritakan. Ya. Itu. Terus juga banyak sekali teman-teman yang lulusan Yaman yang belajar di sana. Seperti itu. Orang Yaman itu memang mereka itu karena efek peperangan semua ekonomi menghancur. Tapi mereka bukan orang pengemis seperti Ba'alawi. Wallahi saya saksikan sendiri orang Yaman. Walaupun mereka cari makan untuk hari ini, tidak menjadikan kemiskinan mereka untuk minta-minta sama orang. Untuk tawir ya. Iya, untuk dahwir atau memotong kompas mencari rezeki itu nggak pernah mereka Nah, lakukan. apalagi ngaku susu Nabi ya. Nggak pernah. Mereka tetap cari uang yang halal untuk mereka makan hari ini. Tetap mereka bersabar dengan peperangan yang ada sekarang ini yang kita lihat. Itu yang Itu orang Yaman. asli ya. Jadi kalau dikatakan Yaman, saya memang sedih. Setelah saya tinggalkan Yaman itu di sepanjang jalan saya di Mekah, pas di Mekah itu nangis. Karena termasuk negara yang mengajarkan saya untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur itu adalah Yaman. Oke, dan berarti saya sepakat dengan masukan Bang Nasab ini. Semestinya orang-orang Al-Irsyad yang tadi dikatakan sebagai orisinal bangsa Yaman yang mestinya harus speak up memang, agar tidak kena imbas. Sekarang orang kan taunya bahwa ini adalah orang keturunan imigran Yaman di Indonesia kan kurang ajar semua. Ini ada satu kisah, Gus, saya sebutkan tentang antara Ba'alawi dan Al-Irsyad. Ya. Dulu itu Al-Irsyad pernah bergabung dengan Ba'alawi, satu bendera. Sebelum NU juga diciptakan. Kan memang Ba'alawi kan organisasi pertama. Kita akui itu. Al-Irsyad dengan Ba'alawi pecahnya itu di Bondowoso. Saya tahu persis. Atau di Pasuruan atau di Bondowoso, wallahu alam. Ala kulli hal, saya pernah baca sejarahnya di dalam kitab tentang antara Ba'alawi dan Al-Irsyad. Saya lupa nama judulnya itu. Orang-orang Al-Irsyad atau yang dibilang muwatonnya Yaman yang datang ke Indonesia, itu mereka ikut Sumpah Pemuda, ikut dalam bagaimana memajukan Indonesia. Ketika diminta untuk bersama-sama dari Ba'alawi, kata orang Ba'alawi apa? Kayak orang Irsyad, kasta kita lebih tinggi. Dengan klaim Zuriyah Nabi kan? Jadi Al-Irsyad itu pecahnya gara-gara masalah dulu di musola itu. Musola di Bondowoso itu, Al-Irsyad itu pernah mau diserang oleh Ba'alawi. Ya, kayak Raja Syekh Ini saya nggak akan cerita framing atau ngawur. Itu ada di dalam kitab tertulis, berdarah dingin di Bondowoso.
Dulu itu Ba'alawi pernah mau menyerang Al-Irsyad di dalam masjidnya karena orang-orang Al-Irsyad. Terus ada satu komando di dalam masjid itu mengatakan nanti merayap semua ke tembok. Kan orang Ba'alawi dulu kan pakai obor. Itu dalam kitab itu menceritakan pakai obor di dalam masjid itu, belum ada listrik lah ya. Jadi ketika Ba'alawi mau nyerang orang Al-Irsyad, karena ada komando di dalam masjid, nanti merayap semua ke tembok. Obornya dimatikan. Makanya ketika mereka masuk di dalam masjid, mereka itu saling berhantam dengan Ba'alawi sendiri, dengan teman sendiri. Jadi orang Al-Irsyad selamat. Itu pada saat Raja Seksul Khatib bukan ya? Iya. Padahal itu adalah klan yang sangat merugikan Al-Irsyad. Tapi kenapa Al-Irsyad sampai detik ini berdiam diri, Betul. tidak mau mengangkat suara, padahal masalah ini sudah sangat merugikan Yaman secara umum. Betul. Apakah nanti mau lihat anak cucu Al-Irsyad atau muwaton Al-Irsyad dijadikan bulian, diklaim bahwasanya mereka sama aja asal dari Yaman? Kayak Ba'alawi. Makanya saya minta tolong buka suara, sampaikan ke umat bahwasanya Sebelum terlambat. muwaton Al-Irsyad itu muwaton asli orang Yaman. Al-Irsyad tidak seperti Ba'alawi. Mereka luar biasa orang Al-Irsyad yang saya dapat selama ini. Mereka pekerja, pengajar, punya toko, tidak dawer sana sini. Yang saya dapati seperti itu. Jadi kalau teman-teman menghina, tolong hindari, jangan sampai bilang Yaman jahanam lah, atau Yaman tukang dawer lah. Fokus saja ke klan Ba'alawi. Karena memang mereka pembisnis kuburan, tukang dawer atau segala macam. Iya, sepakat. Itu yang digarisbawahi teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Yahudi Yaman ya. Jadi ingat, salah satu DNA tes DNA hasilnya kan G ya. Yahudi. Itu gimana di sana tentang sejarah Yahudi terkait Ba'alawi ini? Kalau masalah Yahudi, memang karena saya nggak punya ilmunya ya Gus ya. Oke. Memang secara yang saya lihat dari teman-teman sekarang ini yang menulis kitab seperti Kiai Ja'far yang di Batu Amper, mereka menemukan penemuan itu bahwasanya mereka keturunan Yahudi. Ya, Kalau ada kitab, ada hujahnya, kita harus akui. Ya, kalau di genetika kan ada catatannya, hasil tes DNA-nya memang G, haplogrup. Yang tidak lain adalah haplogrup bangsa Yahudi. Oke, kalau itu saya kira udah banyak yang mengatakan ya. Terakhir ini, sebelum ini teman-teman juga mungkin ada pertanyaan tentang komunis. Tadi belum diceritani. Oke. Bahwa fakta kan Yaman pernah menjadi negara komunis terbesar di dataran Arab ya, adalah Yaman. Dan fakta di Indonesia pernah ada partai komunis yang notabene juga dikomandoi oleh orang keturunan Ba'alawi Yaman. Memang komunis ini teman-teman. Saya itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa saya atau salah bicara saya. Ala kulli hal, memang beberapa ahli sejarah tentang komunis saya pernah tanyakan, dan mereka punya kitab yang namanya At-Tarikh Hadromiyah. Itu menceritakan semua tentang kelakuan Ba'alawi, bagaimana partai komunis itu berkuasa di Yaman Selatan, atau yang dikenal sekarang adalah Janub, atau yang mungkin di pikiran Indonesia itu Hadramaut. Hadramaut Tarim. Itu dulu memang komunis itu pemimpinnya memang dari klan Ba'alawi. Itu presiden komunisnya namanya Ali Salim Al-Baido, wakil presidennya namanya Al-Jufri, wakil pemimpin partainya namanya Al-Attos. Ba'alawi semua ya. Itu nggak cerita bohong, memang terjadi. Saya punya satu video mantan tentara di sana itu. Saya tanya tentang Ali Jufri. Beliau menyampaikan ke saya, dia adalah orang yang dobit besar. Ini beliau. Ali Jufri minum falasifa. Falasifa kan komunis. Oke, masyhur tadi gitu ya. Masyhur, kata beliau, sangat terkenal. Ali Jufri itu adalah
wakil presiden dari Partai Komunis. Di Yaman. Sangat besar kedudukannya. Populer lah kalau di sini. Wakil ini mantan tentara. Yes, Kalau oke. di sini komunis dari komunis begitu ya. Di Indonesia kan kita ketahui ada yang namanya Den Aidit. Al Aidit itu ada di Sehon. Ya. Keluarganya dia masih ada sekarang. Barokbah. Namanya siapa? Ahmad Barabba. Terus ada namanya Sufyan Barabba. Ada namanya Al-Munawar. Musa Al-Munawar. Itu kan orang PKI yang ada di Indonesia. Ya, artinya dengan sejarah yang tadi Bang Nasab ceritakan nyambung. Nyambung. Tidak aneh kalau di sini Tidak aneh. menjadi pelopor-pelopor Iya. komunis. Mereka kenapa DNA Aidit mereka nggak akui? Karena mereka malu. 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 Kalau yang kayak gitu itu nggak mau ngakuin. Tapi kalau yang sekiranya bisa DNA Aidit yang asli adalah Duria mereka tidak akui. Tapi leluhurnya orang lain mereka camplok. itu dia. Yang bukan apa-apanya diakui. Di Ponorogo Saya itu- katanya bin Yahya. Karena semakin ingat. Leluhurnya orang diakui, leluhur mereka yang benar-benar leluhur mereka nggak akui. Itu dalam bahasa Banyumas namanya keparat. Seperti sekarang si siapa ini yang jadi pendeta di kalangan Thomas Assegaf. Kita nggak bicara agamanya ya. Ini kita fokus ke nasab. Iya. Alakum dinukum waliyadin. Intinya begitu. Yes. Kita bukan mencela agama Yes. lain. Ala kulli hal kita membahas Thomas Assegaf. Isbalawi. Ba'alawi, itu namanya saudaranya Taufik Assegaf. Pemimpin Robito Alawiyah. Satu klan, Kan satu klan. satu marga. Kenapa Satu nggak marga. diakuin? Gitu. Kenapa nggak diakui? Apa hanya gara-gara beda agama? Jadi banyak ulama yang nanti minta barokah, minta syafaat gitu ya. Iya. Atau mas. Gitu. Oke, Pak Nasab, terima kasih. Banyak pertanyaan sudah panjenengan jawab dan ini membongkar semua kebusukan klan Balawi di Yaman. Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Saya mau bertanya ini. Silakan. Silakan. Ini, Saya kalau bisa jawab, saya jawab ya teman-teman. Ya, ini Kalau saya nggak dari- bisa jawab, mohon maaf. dari channel Jam Saudara ini, Dan. Mohon maaf. Jadi banyak sekali ulama-ulama di Indonesia. Ada yang namanya Bang Somad, ada yang namanya Mas Yahya, begitu yang ya kalau kali itu tuh mereka sering menjadi salahnya dari para Bali. Itu sering berbicara bahwa pasir inat, pasir taring itu wangi gitu. Ya karena kami di Indonesia ini tidak pernah langsung ke sana. Ya tentunya kita tidak tahu benar wangi nggak sih. Nah kalau dari Bang Nasab ini yang sering kesana benar nggak sih yang namanya pasir inat itu benar-benar wangi, harumnya itu seperti harum surga seperti itu. Ini pasir Silakan. inat yang dimaksud yang ini ya. Pasir inat ini teman-teman. Ini saya datang ini. Teman-teman ada yang mengambil pakai botol. Ini pasirnya. Itu Inat nama daerah Pak? Nama tempat? pemakaman. Oke. Ini. Banyak sekali pasir-pasir memang di sana. Ini yang bilang nggak ada aspal ini banyak ini. Ini depan kuburannya Abu Bakar bin Salim lagi. Ada aspal, ada apa namanya? Yang di semen itu cor-coran. Mana yang mengatakan tidak ada aspal di sana biar bekas kaki wali tidak terhapus. Makanya jangan bergaul sama tukang dongeng biar Anda tidak jadi tukang dongeng. Kasihan ilmu Anda jauh-jauh belajar ke Sudan, belajar ke Mesir, Pasir jadi tukang dongeng. Dulu Somad. Jujur lah, Dulu Somad. jujur. Berarti tidak wangi ya. Wangi apa? Mana ada pasir yang wangi? Dikasih parfum dulu jadi wangi. Sama di Indonesia mereka bawa pasir dari Yaman buat jualan. Itu beraninya jualan di sini, coba jualan di sana. Coba jual di Yaman. Tidak laku ya. Kita datang ziarah saja ke Yaman, berbondong-bondong, orang Yaman mengatakan kalian ini kenapa? Ada apa ngapain? Lucu gitu loh. Apalagi Ambil pasir ya. apa nggak lebih dibilang gila? Mau mempertegas saja Bang Nasab ya. Saya mau bertanya. Dari apa yang disampaikan Bang Nasab tadi, Robito Alawiyah itu tidak ada di sana ya. Yang ada nakib Nama-namanya. cuma Al Hashimi sama Al Hasani ya. Berarti adanya cuma di Indonesia Benar sekali. ya. Yang tercatat nakobah Robito Alawiyah itu hanya ada di satu negara yaitu Indonesia. Indonesia. Jadi kalau Pak Kiai NU ini menghancurkan Robito, tidak ada penguatnya. Kalau Bani Hasim di sini diruntuhkan, di Maroko masih ada. Ada. Di Madinah ada. Ada.
Dia punya, di Yaman juga ada, mereka punya rumah besar, Bani Hasim, rumah besar Bawazir. Ya. Kalau Robitu Alawiyah, saudara NU langsung mengatakan Mbak Alawi bukan durian Nabi, hapus itu Robitu, udah harus hilang. Selesai. Berarti bubarkan saja. Bubar. Bubarkan ya. Ya kalau saya sih Bubarkan. bubarkan daripada menjadi tempat kiblat pembodohan, pencucian otak, Khurafat. khurafat, Dongeng, dongeng, segala macam, gitu loh. kelengoban. Gitu. Sudah, terima kasih Bang Nasab. Ada yang lain? Lagi mungkin kita sering menyaksikan ketika seorang dari Yaman, Umar bin Hafid, seolah-olah kalau datang ke Indonesia itu kan istimewa sekali. Pertanyaannya, sejauh apa keistimewaan Umar bin Hafid di Yaman itu sendiri? Dan- Apakah ketika dia datang itu memang keberadaan dia itu memang disembah-sembah oleh santri-santrinya, murid-muridnya, atau memang hanya ada di Indonesia yang seperti itu? Oke, baik. Yang saya tahu sampai detik ini, saya selama di Yaman ya, dia itu cuma hadir di pada 2 tempat di Yaman itu sendiri, di Tarim dan di Mukalla, sama di Sihir. Di Sihir itu pun dekat, cuma mainnya 1 jam 2 jam kalau jalan ke sana. Adapun apakah dia harus datang ke ibu kota Aden, datang ke Taiz ngisi daurah, nggak ada. Dia datang di Sehun kemarin, kabar terbaru itu hampir meninggal, mau ditembak dia. Dia ngisi kajian di sana, hampir sampai detik ini nggak berani lagi ke sana. Di mana? Di Sehun. Sehun itu bagian mana? Sehun juga Hadramaut, dekat bandara. Kenapa itu? Malah mau ditembak? Kan Ya. di tempatnya sendiri. Ya, ini kalau masalah beliau saya Politik ya? nggak akan ceritain karena ini pasti nyawa melayang. Oh. Ini langsung Ceritain lah. langsung lepin ya. Enggak. Enggak. Rekaman. Nggak, Terang nggak, aja. jangan. Ada saatnya. Jadi bikin penasaran ini. Ada apa dengan Umar Al-Hafid. Al bin? Ala kulli hal, Umar bin Hafid sendiri, teman-teman, Tarim itu bukan seperti yang diceritakan yang ada di Indonesia. Di Tarim itu ulama Syafi'iyah, dari orang-orang tasawuf yang masih lurus itu banyak sekali di Tarim. Dan setiap hari mereka ingatkan Umar bin Hafid, tinggalkan hal pembodohan itu. Saya nggak bohong, wallahi banyak sekali ulama Syafi'i yang ada di Tarim, dekat markis, sampingan markis dengan dia. Kalau teman-teman dari Tarim mau jujur kepada Allah Azza wa Jal, pasti kalau mereka berani, pasti mereka mengatakan iya. Jadi nggak benar kalau mengatakan Tarim dikuasai oleh Umar bin Hafid. Itu bohong belaka itu. Bohong besar ya? Dia berkuasa hanya di markisnya, hanya sekitar situ saja. Artinya tokoh kecil ya. Bukan siapa-siapa malah. Kecamatan lah istilahnya di situ tempat dia. Hanya berkuasa di situ. Selain keluar dari beberapa ratus meter sedikit kan juga Tarim. Itu banyak yang tidak setuju dengan beliau. Berkuasa dalam arti apa ini? Otoritas keagamaan atau Dalam markisnya aja. otoritas pemerintahan? Pondok. Oh, pondoknya, santrinya pengaruhnya aja. ya? Pengaruhnya ya di situ aja. Oke. Kalau memang Ba'alawi orang yang berpengaruh, seharusnya kabilah Ba'alawi mereka ikut mengamankan Yaman Selatan. Yes. Tapi nyatanya kan klan Ba'alawi tidak punya pengaruh di Yaman. Makanya 7 kabilah dari Masyekh yang berkuasa di Yaman Selatan. Ini digaris bawahi. Kalau mereka punya berpengaruh, kalau sampai mereka mengatakan hidupnya Habib di suatu negara adalah amannya sebuah negara, nyatanya mereka nggak punya pengaruh kok di Yaman. Mereka nggak dapat kepemimpinan di Yaman. Faktanya negara mereka Gitu loh. amburadul. Ya intinya negara Yaman diuji sama Allah, Ya. kita harus akui itu. Ya, Intinya Ba'alawi ini adalah orang yang bikin gaduh. mungkin kalau membohong. Oke. Terakhir, Bang Nasab. Kita kan hanya bisa berusaha seperti ini untuk membongkar kebohongan, kelengoban bangsa Ba'alawi, klan Ba'alawi Yaman. Di Indonesia sudah begitu mengakar ya. Bahkan dengan Robito Alawiyahnya itu mampu menembus dinding-dinding pemerintahan. Dengan segala pengetahuan yang Bang Nasab ketahui itu tentang Yaman, tentang klan Ba'alawi di sana, seperti yang tadi semua sudah diceritakan.
rekomendasi apa yang Bang Nasab ingin sampaikan ke pemerintah Indonesia untuk menghentikan kezaliman ini? Ini kalau saya masukkan umum ya, buat siapapun yang mendengarnya, karena memang kepemerintahan yang hakiki itu adalah masyarakat. Kekuatannya pemerintah itu adalah masyarakat. Jadi tetap fokus kepada masyarakat. Dan juga untuk yang dikasih amanah, cobalah jangan sampai Ba'alawi ini seakan-akan orang-orang yang punya kepentingan di negeri ini. Banyak sekali orang kalau lagi mendeklarasikan diri mau jadi pemimpin, datang ke pondok mereka, seakan-akan mereka lah yang bisa menggerakkan Nusantara ini. Tidak usah. Terus yang kedua, pemerintah tolong serius, betul-betul memberikan sanksi atau memberikan ketegasan yang keras tentang sejarah-sejarah yang mereka putar balik. Terus juga seperti kuburan palsu, tolong orang-orang yang melakukan ini ditangkap, dipenjarakan. Sebelum nanti orang-orang Nusantara bergerak secara Menghukumi sendiri. Karena jujur, orang Nusantara sudah terlalu sabar ratusan tahun dari Ba'alawi. Gitu. Saya mengatakan seperti ini bukan karena membenci dalam sebuah suku seseorang, tapi saya mengatakan ini, saya sampaikan ini karena saya cinta namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama, dan negeri saya, dan juga saudara-saudara saya yang didaweri, yang dibodohi selama ini. Terus terakhir yang saya katakan kepada pemerintah, kalau Habib demo-demo lagi bilang berangkatkan orang ke Palestina perang, suruh kumpulin semua Ba'alawi yang berapa juta di Indonesia, suruh perang semua, ikut. Kami nanti orang Nusantara ikut dari belakang. Ikut biayain. Itu baru gentleman. Mereka selama ini kan orang yang paling jago, paling perang, orang paling pahlawan di Indonesia. Kumpulin dulu Ba'alawi di Monas, berangkatkan duluan ke Palestina, ikut perang, kami orang Nusantara ikut dari belakang. Jangan kami nanti yang jadi ini, tumbal mereka. Seperti saudara kami kemarin membela si Rizik Sihab, tumbal meninggal begitu saja di pinggir jalan. Yes. Di KM 50 itu. Itu gimana, walaupun mereka punya pemikiran, tidak mungkin mereka meninggal seperti itu kalau bukan Ba'alawi yang cuci otaknya. Itu yang paling penting. Itu nyawa itu, tolong pemerintah. Itu nyawa saudara kami orang Nusantara demi membela si cucu palsu dibunuh begitu saja. Kami akui mereka menyimpang. Mereka menyimpang. Tapi kenapa mereka menyimpang? Karena dicuci otaknya oleh Ba'alawi. Gitu. Tolong tegaskan Habib-Habib yang suka mencuci otak-otak Ba'alawi ini agar mereka berhenti. Ditegas keras. Apakah nanti kami harus menonton lagi teman-teman kami mati, terus saling hantam-menghantam, meninggal gara-gara membela cucu-cucu palsu ini? Kami nggak mau itu. Gitu loh. Jadi tolong yang berwenang tegas, jangan sampai adanya Habib-Habib yang ekstrim, yang agresif di negeri ini. Kalau bisa dipenjarakan saja atau terserahlah mau diapain, jangan bikin gaduh lah. Kami tidak pernah mendapati, ya saya pribadi ini teman-teman, saya tidak pernah mendapati kiai dari Muhammadiyah atau kiai dari NU yang kumpulkan orang di Monas untuk demo pemerintah. Saya tidak pernah dapati. Demo apa saja yang ada di negeri ini yang dilakukan adalah Ba'alawi dari Rizik Sihab dan teman-temannya. Saudara-saudara kami disiramin gas air mata apa segala macam di Monas, yang mengumpulkan manusia untuk mendemo pemerintah itu adalah Ba'alawi. Apakah pemerintah mau diam saja seperti ini? Itu loh. Mana tunjukkan saya dari Kiai NU dari Jawa Timur, mau dari Barat, dari ada yang mengumpulkan masyarakat. Ayo demo pemerintah karena sudah zalim. Atau dari organisasi Muhammadiyah mengumpulkan organisasinya untuk demo pemerintah.
Nggak ada. Kalaupun ada ya kecil karena korban doktrin. Ya korban. Tapi orang-orang Ba'alawi bisa mengumpulkan orang seperti 212, mendemo pemerintah yang sudah sah. Mereka suka bikin gaduh di negeri orang. Kami nggak mau negeri kami seperti di Suriah, di Lebanon, di Yaman, Afghanistan. Betul. Mati seperti ini, nyawa ini nggak bisa begitu. Tolong pihak pemerintah, ini pesan dari saya, tolong tegasin orang-orang yang seperti itu. Kalau kan banyak usulan, ini pahlawi Yaman dipulangkan saja ke sana, ke Yaman, diusir. Itu kira-kira kalau diusir betul, dipulangkan, Yaman, orang Yaman asli mau nerima nggak kira-kira? Belum tentu terima. Ya nanti kan ada prosedur. Nah, kalau nggak mau nerima Harus bikin pulangkan lagi kemana ini, ya? bikin ini lagi kan, surat-surat harus lagi. Deportasi. Iya. Oke. Kita seperti orang iya ini. Oke, Pak Nasab, ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Ya Sementara cuma mungkin itu saja. itu aja. Nah, Oke. Terima kasih Pak Nasab. Tidak perlu saya simpulkan, sudah bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Dari A sampai Z-nya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nasab luar biasa, membukakan mata kita semuanya tentang bagaimana lengob dan kucluknya bangsa keturunan imigran Ba'alawi Yaman ini. Dan pemerintah penting saya kira untuk mengambil sikap tegas. Saya sepakat dengan Pak Nasab, tegas terhadap klan Ba'alawi Yaman yang kurang ajar di tanah air ini. orang yang punya kaidah hanya Indonesia kok, hubul watan minal iman. Ya. Di negara lain nggak punya kaidah itu. Nah, betul. Kalau tidak ada kaidah ini, habis Habis Indonesia. sudah mereka. Kita sering menyampaikan kita punya prinsip ngalah, ngalih, ngamuk. Kita sudah ngalah, kita sudah ngalih, yang belum tinggal ngamuk. Kalau sampai ngamuk, bangsa Nusantara habis sudah itu Ba'alawi Yaman. Kita pulangkan. Kalau ternyata Yaman nggak mau nerima, ya udah kita pulangkan di tengah lautan aja biar dipakan hiu. Terima kasih Bang Nasab atas semua ceritanya yang luar biasa ini. Iya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.